Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya nama Zaimul Abrar, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Ibu Putri Handayani Lubis, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi seluruh keluarganya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan membahas tentang Deklarasi Indonesia Sankeketa tahun 1947, sidang Dewan Keamanan PBB yang dilakukan dengan agenda pembahasan sengketa antara Indonesia dengan Belanda pada 14 Agustus 1947 di Lake Skenau, Europe, Amerika Serikat. Terdapat sejumlah orang yang diutus menjadi perwakilan Indonesia dalam menghadapi Belanda. Ada 5 tokoh menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang PBB 1947. Baik, mari kita bahas. My neck, gold money, rain, капает на чек. You have some money, love dick, я shiny. Пару лямов money. On my neck, gold money, rain, Is my name, это мой money. Yang pertama, Sultan Syahrir, dikenal dengan julukan Si Kancil dan juga The Spilling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berkat jasa-jasanya pula, pemerintah Indonesia memberikan tanda kepada Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah proses berdirinya Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir dan juga perintis berdirinya Republik Indonesia. Beliau lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909 dan wafatnya pada tanggal 9 April 1966 di Swiss. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting di sidang PBB 1947 dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, kita lanjut bahas selanjutnya. Yang kedua, Kiai Haji Agus Salim, lahir dengan nama Masudul Haq yang berarti bela kebenaran. Beliau lahir di kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, India. Belanda 8 Oktober 1884. Dia menjadi anak keempat dari Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Karena kedudukan ayahnya, Kiai Haji Agus Salim bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Selain karena dia anak yang cerdas, dalam usia muda dia telah menguasai sedikit 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, bahasa Arab, Turki, Prancis, dan Jepang, dan Jerman. Pada tahun 1903 dia lulus HBS Hochschule School atau sekolah menengah atas 5 tahun pada usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yaitu Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Kiai Haji Agus Salim wafat pada 4 November 1945 di Jakarta. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Yang ketiga, Sojat Moko Mangkunegaran, lahir pada 10 Januari 1922 di kota Sualunto, Sumatera Barat. Ia merupakan anak dari pasangan Saleh Mangkunegaran dan Isnadikin yang berasal dari Jawa Timur. Ayah Sojat Moko merupakan seorang dokter keturunan bangsawan Jawa asal Madiun, sedangkan ibunya berasal dari Ponorogo sebelah selatan Madiun. Pada 1942, Sojat Moko pindah ke Belanda setelah ayahnya mendapat
beasiswa di sana selama 5 tahun. Sojat Moko wafat pada tahun 21 Desember 1989 karena serangan jantung. Yang keempat, Jojo Hadikusumo merupakan seorang ekonom dan politikus yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dia dikenal memiliki murid yang banyak, berhasil menjadi menteri pada era Presiden Soeharto seperti JB Sumarlin, Arli Wardana, dan Wijoyo Nitisantro. Sumitro lahir pada 29 Mei 1917 di Kebumen, Jawa Tengah. Sumitro merupakan anak dari Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia, ketua DPAS pertama, dan seorang anggota BPUPKI. Sumitro adalah ayah dari mantan Danjen Kopassus yang menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sekaligus ayah mertua dari mantan Gubernur Bank Indonesia Sejat Juandono. Beliau wafat pada 9 Maret 2001 Jakarta. Lanjut ke video selanjutnya. Baik, lanjut yang kelima. Charles Tambu adalah seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, ia sangat bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Charles Tambu turunan asing tapi dijuanja Indonesia. Demikian tulis majalah Merdeka nomor 3 tahun 22 Oktober 1949. Walau bukan berdarah Indonesia, walau asalnya jauh dari Ceylon sana, Tambu telah membela nama Indonesia di berbagai forum internasional, sejak dari New York sampai New Delhi, sejak dari Bangkok sampai Kuala Lumpur. Simpati Tambu terhadap bangsa Indonesia dan sokongan moral dan pengetahuan yang ia berikan bagi pejuang bangsa Indonesia telah menggugah hati Presiden Soekarno untuk memberinya paspor Indonesia. Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, Tambu ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Manila sampai 1953. Baik, yang menjadi inspirasi saya dari 5 tokoh diplomat tersebut, yang pertama ialah Kiai Haji Agus Salim, yang mana Kiai Haji Agus Salim ini selain beliau paham tentang hadis dan Al-Quran, juga beliau sebagai politikus Indonesia dan beliau juga paham dengan 9 bahasa. Nah, pada waktu pidato, beliau diolok-olok sejumlah sekelompok atau sejumlah suku, yang mana suku tersebut ketika beliau sedang berpidato, suku tersebut bersuara seperti kambing, seperti be be be. Tapi Kiai Haji Agus Salim ini beliau paham tentang Al-Quran, paham tentang Al-Hadis, beliau sabar, beliau paham akan tentang isi Al-Quran yang ayatnya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan beliau menangani sekelompok suku tersebut dengan berpidato seperti ini. Tunggu sebentar. Tunggu, yang di dalam forum ini saya akan jelaskan dengan bahasa Indonesia. Tunggu yang di belakang sana, ketika tidak paham dengan bahasa Indonesia, ketika tidak paham dengan bahasa manusia, saya akan jelaskan dengan bahasa kambing. Tapi di luar, biar beliau berpidato seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari 5 tokoh diplomat Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan dari video tadi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mulailah. Nengok kamera lah. Menangis perayaan yang nyanyi
Terutama beliau juga paham bahasa Arab. Belum.